Klasifikasi materi. Di dalam fisika, materi ini digolongkan menjadi 3 macam wujud dan bentuk, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing wujud ini memiliki ciri yang berbeda-beda. Dan ketiga materi tersebut mempunyai susunan partikel yang berbeda berdasarkan wujudnya. Materi yang wujudnya padat memiliki susunan partikel yang rapat-rapat. Kemudian materi yang berwujud cair memiliki partikel susunannya agak sedikit renggang. Dan materi yang berwujud gas susunan partikelnya saling berjauhan. Sekarang kita masuk ke padat. Nah, benda padat adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya tertata rapat serta memiliki susunan atom dan molekul yang teratur. Banyak sekali benda padat yang ada di sekitar kita. Kamu juga bisa memegang dan memindahkannya tanpa mengubah bentuknya. Tetapi, kamu juga bisa merubah wujud benda padat dengan melakukan beberapa perlakuan seperti diberikan panas, memotongnya, menggunting, melipat, diberi tekanan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari benda padat. Yang pertama, benda padat ini wujudnya bisa kita lihat. Yang kedua, mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian yang ketiga, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Keempat, partikel benda padat memiliki susunan teratur dan letak partikelnya berdekatan. Yang kelima, volume zat padat tidak akan berubah atau volumenya tetap meskipun dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah, kita lihat contoh dari benda padat itu banyak, teman-teman. Salah satunya seperti kayu. Nah, kayu ini termasuk materi berwujud benda padat. Susunan partikelnya ini rapat, makanya permukaan kayu ini keras atau padat. Karena padat, bentuk volume dari kayu ini bakal tetap. Nah, contoh lain dari benda padat ini banyak, seperti ada batu, besi, tanah liat, keramik, kaca, kapas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke cair. Nah, benda cair ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya bergerak bebas serta memiliki susunan atom dan molekul yang agak renggang. Oleh karena itu, benda cair ini akan cenderung berubah ketika kita pindahkan karena dia mengikuti bangun tempatnya. Nah, kita lihat sifat-sifat dari benda cair. Yang pertama, benda cair ini bentuknya tidak tetap. Jadi dia bentuknya itu berubah-ubah tergantung pada tempatnya. Kalau misalnya kita pindahkan, maka akan berubah bentuknya. Yang kedua, volumenya tetap. Nah, sama seperti benda padat, benda cair ini juga memiliki volume yang tetap karena molekul-molekulnya cukup rapat. Nah, dimana kalau misalnya kita pindahkan air ke wadah yang lain, maka volume dari air tersebut tetap. Nah, itu seperti itu. Nah, yang ketiga, mengalir. Maksudnya, benda cair ini bisa mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kemudian yang keempat, memiliki sifat kapilaritas. Maksudnya, benda cair ini memiliki sifat yang meresap melalui celah-celah kecil. Nah, contoh benda cair yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah minyak goreng. Nah, kalau kita taruh minyak goreng ke dalam wadah, maka minyak goreng ini akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Misalnya kalau kamu taruh minyak goreng di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Namun kalau kamu pindahkan ke dalam mangkok, maka minyak goreng ini akan seperti mangkok. Dan dimanapun minyak goreng ini dipindahkan, maka dia akan membentuk seperti wadah tersebut. Nah, mengapa bisa begitu? Ini karena partikel-partikel penyusun minyak goreng ini memiliki jarak yang agak berjauhan, sehingga partikel-partikelnya pun ikut bergerak mengikuti wadah. Makanya, bentuk minyak goreng akan berubah-ubah, tapi volumenya akan tetap sama. Nah, contoh dari benda cair lainnya ada air, kemudian ada teh, kopi, soda, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke gas. Nah, benda gas ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas, serta memiliki susunan atom dan molekul yang saling berjauhan. Nah, oleh karena itu, benda gas ini berubah-ubah dan sulit dapat dilihat secara langsung dengan mata karena molekulnya sangat kecil. Nah, sifat dari benda gas ini bentuknya itu tidak tetap. Jadi sama seperti benda cair, benda gas ini memiliki bentuk yang tidak tetap karena molekul-molekulnya ini bergerak bebas dan acak. Oleh karena itu, bentuk gas ini sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, tetapi jika volume dari benda padat dan benda cair ini tetap, maka volume dari benda gas ini adalah tidak tetap. Nah, jadi benda gas ini mengisi seluruh ruangan yang tersedia sehingga tidak memiliki volume yang tetap. Nah, selain itu, benda gas ini dapat mengembang atau menyusut sesuai dengan kondisi di lingkungannya.
Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir. Jadi benda gas ini dapat mengalir dengan bebas dan dapat mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Nah, contoh dari benda gas ini adalah salah satunya uap air. Nah, di mana uap air ini biasanya dihasilkan dari air yang dipanaskan hingga mendidih. Di mana uap air ini berwujud gas karena partikel-partikel penyusun uap air ini sangat renggang, sehingga bisa bergerak bebas. Makanya bentuk dan volume dari uap air ini bisa berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, contoh benda gas lainnya ada udara, helium, natrium, karbon dioksida, asap, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai materi. Ada benda padat, cair, dan gas. Jangan lupa di subscribe, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.